bagaimana profil dibuat dan bagaimana capaian pembelajaran lulusan dibuat. Sekarang saya akan lanjutkan untuk penetapan mata kuliah dan penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum. Ini memang khusus sampai penetapan kurikulum ya Bu. Kalau untuk penetapan proses pembelajaran nanti akan disampaikan lebih lanjut mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi Ibu nanti bisa lihat contoh RTS di belakang, di bagian belakang lampiran dari buku panduan. Karena hanya contoh beberapa. Nanti kita akan melengkapinya bersama-sama. Yang pertama saya akan bahas adalah bagaimana penetapan profil mata kuliah. Saya yakin semua ibu-ibu di sini sudah rajin sekali membaca bagaimana panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi ya Bu ya. Nah jadi kita samakan persepsi aja apa yang ada di buku ini. Kalau untuk proses-prosesnya saya yakin ibu-ibu sudah sangat paham untuk proses penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Penetapan mata kuliah di sini dimulai dari penyusunan matriks. Penyusunan matriks antara capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian. Tadi sudah Bu Yulizawati sebutkan apa saja itu capaian pembelajaran lulusannya dan apa saja bahan kajiannya. Nah, mungkin Ibu bisa lihat di lampiran 1 dan 2, 1 untuk sarjana dan lampiran 2 untuk profesi. Jadi untuk yang ke bawah seperti biasanya ya Bu adalah sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus, sedangkan ke samping adalah bahan kajian 1 dan seterusnya. Itu ada puluhan bahan kajian yang terpisah, tidak bisa dicetak menjadi satu lembar yang sangat panjang ya Bu, karena nanti takutnya susah kata percetakannya ya. Nah, yang perlu kita amati di sini Bu, ada banyak versi tentang bagaimana pembentukan matriks ini. Ada yang pengetahuan masuk dalam matriks ya Bu. Ya, sedangkan di sini kita tidak menggunakan pengetahuan dalam matriks dengan anggapan bahwa pengetahuan nanti adalah isi dari ini Bu. Jadi isi dari matriks dari CPL dan bahan kajian ini nanti jadinya di tengah sini adalah rangkuman dari pengetahuan yang ada dalam CPL. Begitu ya Bu, mungkin sambil bisa dilihat matriksnya. Dari dikti pun pembicara narasumber dari dikti pun juga beragam. Ada yang pengetahuan masuk matriks dan ada yang pengetahuan tidak masuk ke dalam matriks karena merupakan kombinasi dari capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian. Nah ini adalah contoh sikapnya. Kalau kita amati dalam matriks ini Bu, untuk sikap ya, hampir semua kita harus memastikan bahwa semua di capaian pembelajaran lulusan ini ada contrengannya ke samping, baik banyak maupun sedikit, tergantung apa yang akan kita raih dalam bahan kajian atau mata kuliah atau blok yang akan kita buat. Ini keterampilan umum sama seperti di SNDT di lampirannya. Kemudian ini keterampilan khusus seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Yulizawati, semua keterampilan khususnya dibuat matriks dengan bahan kajian. Nah, selama ini kita bisa menggunakan matriks ini untuk penentuan bahan kajian, betul Ibu? Ya, kita bisa menggunakan matriks ini untuk pembentukan mata kuliah, pembentukan mata kuliah dan besarnya SKS mata kuliah. Tapi ini tidak kita lakukan saat ini karena itu terlalu besar dan nanti kemungkinan bias dari besarnya SKS juga semakin besar. Karena itu kita akan preteli lagi. Kita akan preteli per bahan kajian. Jadi untuk kedalaman dan keluasannya kita tidak hanya menggunakan tabel di matriks itu, tapi menggunakan kita menggunakan masing-masing topik bahasan. Jadi ini contoh adalah pada bahan kajian adaptasi anatomi dan fisiologi dalam kehamilan. Ini maaf ya Bu ya, karena nggak kelihatan angka depannya. Sebenarnya yang ini menjadi induknya adalah ini, adaptasi anatomi dan fisiologi kehamilan.
Ini adalah bahan kajiannya, di mana topik bahasannya adalah yang di bawah ini. Ibu mungkin bisa lihat dengan jelas di lampiran. Fisiologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Kalau nggak salah itu blok ke-4 atau ke-5 begitu. Nah, di sini kedalaman dan keluasannya diperjelas satu-satu. Jadi tiap topik bahasan ini ditentukan kedalaman dan keluasannya. Kalau kedalamannya banyak versi, Bu mau menggunakan model apa aja boleh. Tetapi dalam kurikulum yang direkomendasikan oleh IP ini memudahkan kita menggunakan taksonomi menurut Bloom. Untuk pengetahuan pakai Bloom, keterampilan di profesi juga pakai Bloom. Kalau yang di sarjana ini pakai taksonomi pengetahuannya Bloom. Ada yang 4, ada yang 3. Tapi yang dibuat contoh ada di halaman depan ya, bukan di lampiran. Nah, ini seperti ini. Kemudian perubahan dan fisiologi dalam kehamilan dan persalinan. Ini juga ada sub-sub topik bahasannya, tapi dirangkum di sini sama saya, Bu, menjadi nomor 4 dan 5. Mekanisme persalinan juga ada sub-subnya, dijumlahkan menjadi 4 dan 8 dan seterusnya. Keluasan sendiri, Bu, ini menggunakan ada bisa dengan banyaknya materi, kemudian ada yang menggunakan banyaknya ini ya, Bu ya, jumlah halaman dalam buku sumber ya, berbagai macam. Tapi juga ini juga menggunakan semua itu ditambah dengan expert judgment. Jadi bersama dengan para pakar pendidikan kebidanan kita menentukan bersama kedalaman dan luasannya. Jadi kalau dianalogikan, Bu, untuk adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan, kalau diibaratkan keluasannya adalah 1 gitu ya, dengan setelah kita membaca banyaknya literatur, bagaimana perbandingannya dengan topik-topik bahasan yang lain. Kalau sekiranya dia lebih besar, maka kita akan tambah untuk keluasannya. Seandainya lebih kecil, maka akan kita kurangi jadi 0,5 atau 0,7 tergantung dari banyaknya materi per topik bahasan. Nah, dari penghitungan tiap bahan kajian ini kita akan dapatkan jumlah. Rata-rata kedalaman adalah 4. Kedalaman kita gunakan rata-rata, sedangkan keluasan kita menggunakan jumlah. Mungkin itu yang yang belum dituliskan di buku ya, ketinggalan. Saya jelaskan di sini. Saya ulangi lagi. Untuk kedalaman kita menggunakan rata-rata, sedangkan untuk keluasan kita menggunakan jumlah. Kita lihat di sini hasilnya adalah untuk fisiologi kehamilan, persalinan, dan nifas kedalamannya adalah 4, sedangkan keluasannya adalah 32. Nah, ini kita masukkan lagi ke dalam sistemnya mata kuliah, di mana tadi fisiologi kehamilan, persalinan, dan nifas ini berada kedalamannya adalah 4 dan keluasannya adalah 32. Dengan menggunakan cara yang sama, mata kuliah lain atau bahan-bahan kajian yang lain ditetapkan ini adalah kedalaman dan keluasannya. Pada awalnya, Bu, ini belum menjadi mata kuliah. Pada awalnya adalah bahan kajian. Kemudian dikelompokkan menjadi mata kuliah. Kemudian bahan kajian yang nilainya kecil sekali digabung-gabungkan menjadi mata kuliah dan seterusnya. Prosesnya sama ya, Bu, dengan di prodi Ibu. Nah, dari kedalaman dan keluasan ini kemudian dijumlah ya, yang ininya di rata-rata ini, dikalikan dulu, kemudian ada bobot, ini dijumlah, kemudian ini menjadi pembagi. Nah, untuk kurikulum yang kita sarankan ini untuk nasional ada 109 SKS. Asapnya adalah 109 itu kita kan menggunakan SKS minimal 144. Nah, dari 144 itu 80%-nya kisaran 124 SKS dikurangi 125 SKS dikurangi MKWU 8 SKS, jadi kisarannya seharusnya 107 SKS, Bu. Tetapi 107 SKS ketika dibagi-bagi kurang. Jadi kita tambahin sedikit dari 80% itu adalah menjadi 109 SKS. Nah, 109 SKS ini
menjadi pembagi untuk SKS-nya ini ya, SKS itu. Ibu sudah ada lihat contohnya, ada rumusnya juga di sana. Nah, apakah SKS hitung ini akan selalu menjadi patokan? Akankah selalu menjadi besar SKS yang kita harapkan? Enggak kan? Besar SKS hitung ini hanyalah menjadi pertimbangan utama kita. Tetapi kita bisa menurunkan atau menaikkan sesuai dengan pengalaman-pengalaman di pendidikan kebidanan. Jadi ini tidak pas sama SKS hitungnya. Ada yang pembulatannya ke atas, ada yang pembulatannya ke bawah. Tapi kalau ibu lihat mungkin ada bahkan yang dikurangi 1 SKS atau ditambah 1 SKS dengan banyak pertimbangan. Jadi kesimpulannya adalah SKS hitung ini adalah modal dasar kita dalam penetapan SKS. Tetapi bukan segalanya. Karena pada akhirnya penetapan SKS adalah dengan forum untuk berdiskusi. Tahap berikutnya adalah penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum. Ini sudah dijelaskan berkali-kali tadi juga oleh Bu Yulizawati, oleh Bu Riza juga. Di sini kalau kita menggunakan sistem blok, diharapkan juga seperti yang telah Kim sampaikan tadi, ada spiral kurikulum. Dalam spiral kurikulum ini dicontohkan Bu, kita mulai dari yang paling sederhana, dilanjutkan menjadi semakin kompleks. Nah, di sini dicontohkan yang menjadi dasar adalah keilmuan dasar kebidanan, lanjut dengan profesionalisme, lanjut dengan keterampilan praktik kebidanan 1, dan sampai pada yang kasus kompleks. Itu pada tahap sarjana. Dengan pertimbangan itu tadi, maka dibuat mata kuliah menjadi sebuah sistem. Ini memakai sistem blok. Bisa ibu lihat bagannya di buku di halaman agak terakhir. Kemudian ini juga sistem blok. Dan ini jika menggunakan sistem mata kuliah. Jika kita lihat lagi, ada beberapa sistem blok yang persis seperti mata kuliah ya. Nah itu kenapa? Karena memang SKS-nya kecil. Mau dibesarkan lagi, mau digabung kemana-mana sudah tidak. Jadi memang ada beberapa blok yang sama dengan mata kuliah. Mau menggunakan blok atau mata kuliah itu terserah pilihan dari institusi, atau menggunakan hybrid juga bisa. Hybrid adalah gabungan dari blok dan mata kuliah. Itu yang kami terapkan di UNER menggunakan hybrid. Di Andalas dan di Brawijaya menggunakan sistem hybrid. Nah, itu tadi adalah penetapan mata kuliah di program sarjana. Sekarang kita lanjut ke profesi. Ini sedikit berbeda Bu dengan cara di sarjana, karena profesi sudah tidak menilai keluasannya sudah agak bingung ya Bu ya di profesi ya. Seluas apa asuhan persalinan, seluas apa asuhan kehamilan gitu. Pertama kita buat matriks lagi, sama dengan cara yang sama. Sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus. Kemudian yang kedua penetapan blok, mata kuliah dan besarnya hasil. Nah, untuk kedalaman dan keluasan kita mempertimbangkan ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Riza tentang pencapaian target asuhan yang dibutuhkan. Target ini adalah hasil kesepakatan bersama antara IBI, AIKIN, dan juga beberapa institusi penyelenggara pendidikan profesi. Harapannya ini bukan hanya sekedar angka, harapannya ini bukan hanya sekedar laporan, tetapi ini adalah sesuatu yang memang benar-benar anak-anak kita lakukan. Ya, untuk kedalaman kita tetap menggunakan taksonomi. Untuk kedalaman kita menggunakan Miller. Kedalaman kita menggunakan Miller, hampir semuanya adalah di level 4 karena harus melakukan. Jadi Millernya adalah sampai DAS. Kemudian untuk keluasan, kami di sarjana dan profesi menggunakan ketentuan target dan kemungkinan kebutuhan waktu pencapaian setiap target yang dibutuhkan. Mungkin sedikit berbeda nanti dengan
sarjana terapan, tapi maksud dan tujuannya akan sejenis meskipun dengan jalan yang berbeda. Nah, untuk keluasan ini kita menggunakan target yang seperti sebelumnya. Targetnya adalah target di profesi. Sedangkan untuk waktu adalah kira-kira waktu pencapaian mahasiswa yang dibutuhkan untuk menangani satu pasien pada setiap asuhan. Ini juga berdasarkan expert judgment. Kemudian jenis kompetensi. Jenis kompetensi ini adalah, jenis kompetensi ini kolomnya di bawahnya ya seharusnya. Jadi keluasan itu ada target, waktu, dan jenis kompetensi. Jenis kompetensi dilihat dari bahan kajian atau kompetensi pada tiap-tiap stase. Beban sama penghitungannya dikalikan semua, SKS hitung dengan menggunakan beban ini, dan terakhir adalah SKS setelah didiskusikan. Totalnya adalah 36 SKS. Rekomendasinya adalah ditempuh dalam 3 semester. Kalau ditempuh dalam 2 semester seperti dikejar hantu ya Bu mahasiswanya. Jadi nggak tanpa libur, kemudian kejar targetnya juga agak susah. 4 bulan berarti. Dan tidak rasional. Terakhir adalah penyusunan stase dalam struktur kurikulum. Ini yang cukup menarik Ibu. Ibu bisa bayangkan, kalau tadi kan gampang ya, stase di sarjana jelas. Kalau mau menggunakan mata kuliah kehamilan gitu, asuhan pada kehamilan, gampang kan Bu, tinggal mengajarkan dari awal sampai belakang kehamilan semua, selesai. Kemudian nanti praktek kehamilan selesai, di lab kehamilan selesai. Tapi di profesi bagaimana? Adakah BPM yang hanya khusus kehamilan? Adakah rumah sakit yang khusus kehamilan fisiologis? Gak ada. Nah itu bagaimana? Tapi padahal kita punya bahan kajian, kita punya stase, judulnya adalah asuhan pranikah, kehamilan, persalinan, nifas. Bagaimana mencapainya? Nah, untuk mencapai ini saya rasa akan banyak metode yang bisa dicapai. Saat ini 3 institusi kebidanan yang berada di Indonesia sudah melakukan dengan sistem yang berbeda. Kita coba yang paling efektif yang mana? Kalau Brawijaya kalau nggak salah menggunakan sistem visual patol gitu ya Mbak ya, komunitas gitu ya, BPM dan seterusnya. Jadi dia akan bertingkat. Jadi bertingkat mulai bawah, visual, kemudian patol, komunitas dan seterusnya. Sedangkan kami di UNER menggunakan sistem open semester. Jadi boleh terserah mau dengan sistem apa aja. Yang paling penting adalah semua kompetensi ini bisa dicapai dan penghitungan beban SKS-nya jelas. Karena itu juga kita membutuhkan survei pada tempat praktek dengan cukup jeli, dan tempat praktek kita juga harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan. Jadi ini yang berbeda banyak dengan D3 kebidanan yang telah berjalan selama ini adalah adanya KDPK di profesi. Kemudian adanya, kalau KDPK juga ada ya di D3. Pranikah dan prakonsepsi ya Bu ya, nggak ada di D3. Kemudian remaja dan perimenopause itu juga berbeda. Sebenarnya kan remaja dan perimenopause adalah sesuatu yang sangat berbeda kan ya, nggak mungkin dia dibarengkan. Tetapi karena jumlah SKS-nya kecil, remaja hanya 1 SKS dan perimenopause hanya 1 SKS. Nggak boleh kan Bu ada mata kuliah dengan 1 SKS, jadi digabungkan. Dan juga pertimbangan ini bisa diambil di tempat yang sejenis, yaitu sama-sama komunitas. Sama manajemen pelayanan kebidanan ini yang juga tidak ada di D3. Kemudian di atas ya Bu, jadi selesai. Jadi yang pertama adalah keterampilan dasar praktik kebidanan. Ini adalah prasyarat untuk menuju ke asuhan. Di dalam asuhan ini juga bisa sambil melakukan ini midwifery care project yang dapat terintegrasi dalam stase. Jumlahnya adalah 2 SKS. Isinya adalah continuity of care dan penulisan artikel ilmiah atau case study. Biar nggak dibilang lulusan sarjana itu dikhawatirkan tidak terampil gitu ya. Salah satunya. Oke, 5 minutes more. Nah ini nanti bisa dilihat sesuai dengan sekuensinya, 1 tahun pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Cuma ini aja ya sesi saya.
Oh, oke. 6, 1, 4, 0. Ya, ini atau P aja. Itu untuk yang akademik. Jadi deskripsi singkatnya tadi seperti itu, bagaimana metodenya. Sudah mulai ada gambaran untuk ibu-ibu sekalian, dan ini kita lihat di tahap profesi. Dan di tahap profesi, ya ini stase ya, lagi stase deskripsinya seperti apa, nah metodenya kurang lebih gitu ya. Tapi bisa nggak boleh ada metode lain, silahkan. Mungkin ada di institusi, saya ada metode ini nih yang lebih baru atau yang lebih update, yang lebih apapun silahkan gitu. Tapi jangan sampai kurang dari standar yang kita rekomendasikan. Jadi bedside teaching, penyuluhan, seminar, diskusi ke bawah. Assessmentnya bisa kita bagaimana menilai portfolionya, ya, clinical record, diaries observation. Kadang kita pakainya target atau apa gitu. Tapi harapannya sih tidak semua sama dengan target gitu ya. Pokoknya nilai target itu pun juga belum tentu kan justru mahasiswa yang terampil atau tidak gitu. Jadi assessmentnya pun harus sesuai dengan learning outcome yang diharapkan atau CPMK. Kalau ini CP stase. CP stasenya apa? Itu akan menentukan assessmentnya. Wahana praktiknya seperti apa? Dan ini menjawab profil yang di awal tadi. Jadi ini kita kan sudah near the end. Kita sudah hampir ke belakang. Kita pun harus bisa memastikan ini bisa menjawab profil yang ada pertama tadi. Nah ini contohnya yang kedua, ini yang stase kedua bisa menjawab ya. Care provider, communicator, terus ya decision maker yang ke bawah sampai. Dan kita pastikan dari semua stase harus bisa menjawab 5 profil, 5 profil yang sudah kita tentukan mampu terjawab di 12 stase yang kita rencanakan. Itu kira-kira P-nya. Ya, ini daftar target minimum pengalaman pembelajaran. Jadi di sini kalau kita lihat ini karena untuk target seharusnya kita bisa terapkan hanya pada mahasiswa profesi karena mereka sudah mulai hands on under supervision. Jadi kita lihat di sini perbedaannya ya sarjana. Dan di sarjana ini lebih simulasi, observasi, partisipasi, dan reflektif. Jadi bukannya nanti harus dia melakukan gitu ya Bu ya, harus melakukan dan harus tampil lagi biasanya. Nah itu harus dipahami dengan benar kalau level 6 ini harapannya apa. Makanya metodenya dia seperti ini untuk yang targetnya. Jadi dia harus punya berapa kasus reflektif, dia harus punya berapa kali dia lulus simulasi dan sebagainya. Jadi ya ini kurang lebih ini untuk sarjana, ini untuk profesi. Nah untuk partisipasi atau mandiri di bawah supervisi berapa? Ini total kasusnya. Jadi kurang lebih target totalnya untuk mahasiswa yang lulus sampai akhir lulus profesi dia harus mencapai sejumlah berapa? Ini kurang lebih rekomendasi minimal ya yang ditetapkan. Baik, sudah selesai presentasi saya. Baik, kalau ada, saya kembalikan ke Bu Yati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa kita kasih semangat dulu. Ibu, ya waktunya sudah habis sebenarnya. Saya lihat sudah pukul 6, tapi saya belum dengar azan ya. Jadi mungkin ada dua pertanyaan sebelum penasaran, ya kan? Kira-kira bagaimana Bu berani menyelenggarakannya Bu? Besok Senin langsung bikin proposalnya, borangnya, ya kan? Atau ya ampun susah juga ternyata gitu. Gimana, susah nggak? Nah, sudah mulai pusing nggak? Ada yang butuh panadol? Ya baik. Dua pertanyaan saja, yang satu, ya. Ada formatnya. Yang mana? Yang merah. Ada yang bisa kita komen. Jadi dua saja yang bawa yang belum dapat kebagian, jangan sedikit ya. Nanti setelah sholat maghrib kan ada lagi pertemuan. Pertanyaan yang sekarang boleh nanti dijawab paling apa itu ditanyakan kembali. Jadi kita dua dulu, satu dari nggak ada sudah ditinggal. Tapi tidak apa-apa lah. Ibu nanti itu dari dulu ya. Yang ini itu lampu tuh. Yang ini dulu satu, ya.
Ya, kemudian satu lagi tadi saya kira bilang yaitu yang kerudung merah. Jadi stop dulu ya. Stop dulu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Soalnya Oh ya, saya Ali dari soalnya itu pembentukan prodi profesi kayak gitu. Jadi jumlahnya berapa di situ ada jumlah. Pokoknya lebih dari rantok lah itu. Misalnya profesi SDM minimal 6 MK 6 MK gitu. Awalnya itu kami sudah menyusun proposal, disetujui, SK sudah turun, dan bulan depan sudah terlaksana untuk pembelajaran sarjana akademik kebidanan. Kurikulumnya sudah ada. Setelah kami lihat pemaparan kurikulumnya, ternyata harus ada yang harus disesuaikan. Mungkin nanti kami akan mempelajari lagi. Pertanyaannya adalah, tadi kan ada ditayangkan berbagai metode penilaian. Bagaimana untuk pembobotan penilaiannya, Bu? Seperti itu. Satu lagi langsung saja Ibu yang kerudung merah ya, silakan di pinggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvie Nurul Amelia, saya dari Stikas Aktivium dari Yogyakarta. Terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan, dan ada beberapa pertanyaan yang memang sudah menjadi angan-angan saya dari Jogja dibawa ke sini. Yang pertama, tadi sudah dipaparkan bahwa dalam membuat mata kuliah dan turunnya menjadi SKS akan dilihat dari profil, kemudian capaian pembelajaran, maka akan muncul mata kuliah. Nah, yang saya ingin tanyakan, untuk beban mata kuliah tadi sudah dipaparkan ada sekian-sekian, namun tidak dipaparkan, dan untuk teori berapa, untuk seminar berapa, praktikum berapa. Yang ingin saya tanyakan di sini, dalam mendistribusikan tersebut itu dilihat dari kedalamannya atau bagaimanakah? Ya, baik. Ya, sudah Ibu pertanyaannya karena sudah Ya, pending dulu kayaknya ya. Nanti bisa lebih lanjut saya dari sini ya. Pertanyaannya itu untuk nanti malam. Ya, saya mungkin jawab pertanyaan yang terakhir dulu karena biar kasih tahu jawaban. Kenapa tidak dipaparkan berapa T-nya, berapa P-nya dan sebagainya? Ini yang perlu saya luruskan dalam kesempatan kali ini. Hasil konsultasi kami dari DIPI. Jadi tolong pemahaman bahwa teori praktek harus sama-sama ada SKS itu bukan pemahaman yang benar. Dari Bu Liliana disampaikan, teori praktek itu hanya salah dua dari metode yang bisa digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah. Sampai sini paham ya, Bu? Jadi nanti akan sangat jadi teori praktek itu tidak bisa kita tentukan, kita paksakan misalnya 1 SKST, 2 SKSP, karena bisa jadi kurang dari itu. Kan kita selama ini kalau ibu-ibu mau jujur ya, pasti ada beberapa yang dipaksakan kan, karena bisa jadi salah satu metode praktik itu hanya dibutuhkan satu mata kuliah, hanya dibutuhkan di satu tatap muka misalnya, hanya dibutuhkan di 2 tatap muka. Ini nggak sampai 1 SKS, tapi kita paksakan ada bobotnya. Jadi itu tidak bisa kita sampaikan, dan kalaupun itu butuh jawaban itu nanti sangat detail. Harus ada pelatihannya lagi, karena kalau kita mau bahas RPS nggak akan cukup waktunya. Seharusnya memang ada pelatihan lagi yang spesifik bagaimana sih kita ideally how to plan teaching and learning package atau lesson plan itu. Nah, jadi tolong mulai dari sekarang persepsinya dirubah bahwa T dan P itu hanya salah dua. Jadi kita salah kalau menentukan setiap mata kuliah itu harus ada T dan P. Tapi kita pikirkan bagaimana metode yang bisa kita terapkan untuk menjawab CP-nya. Jadi bisa jadi P itu nggak ada sama sekali, atau bisa jadi ini teori dan seminar dan apa gitu. Nah, selama ini kan kita TP-TP gitu ya, selalu TP-TP di mana TP-TP gitu. Nah itu sudah harus mulai dipikirkan. Itu hanya salah satu metode. Itu yang pertama, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan untuk tadi kenapa tadi sudah saya sampaikan di situ, kita ketemu berapa SKS-nya di sini, ada dasarnya. Jadi nanti akan dibahas di sesinya Bu Risa lebih dalam.
kenapa ketemu 3 SKS misalnya di sini, kenapa ketemu 6 SKS, berapa kedalaman, berapa luasannya, ada ininya. Walaupun nanti pada saat turun ke RPS itu akan sangat di institusi masing-masing harusnya kita pikirkan ulang dari 6 SKS ini metode apa yang akan saya gunakan untuk bisa menjawab CP yang sudah ditentukan. Sampai sini paham ya, mudah-mudahan paham. Nah nanti kalau nggak paham memang harus ada workshop lagi. Nah dari situ dari RPS ini seharusnya semua, dan sebenarnya Dikti sudah memberikan sedikit gambaran kalau misalnya seminar dia bobotnya berapa, kalau dia ini bobotnya berapa, itu sebenarnya sudah ada di aturan. Nah kalau misalnya, tapi itu berdasarkan pengalaman misalnya ya, contohnya karena sebelumnya beberapa dari kami sudah menyelenggarakan. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu di profesi, misalnya dia morning report atau dia presentasi, itu ada bobot SKS-nya Bu. Nah selama ini kan kita hanya menghitung jam dia praktek misalnya 8 jam. Tapi padahal di 8 jam itu berapa jam dia membahas kasus, berapa jam dia ketemu pasien, berapa jam. Jadi seolah post conference atau dia pre conference itu kan seperti tidak dihitung. Padahal itu ada formulanya. Dan itu semua ada di Dikti, cuma kita miss ya selama ini karena kita berpikirnya hanya ya pokoknya yang dihitung SKS itu hanya teori atau praktik gitu. Padahal diskusi kasus ada bobotnya, itu bisa dihitung SKS-nya yang nanti walaupun dia walaupun dia profesi, dia masih bisa ketemu SKS. Jadi semua kegiatan mahasiswa itu ada rewardnya, ada hitungannya gitu. Jadi tidak ya udah kayaknya dia workload, dia overload gitu, kerjaan kayaknya banyak tugas, banyak apa, tapi tidak diakui SKS. Itu being so unfair gitu sebenarnya ke mahasiswa, agak ini memberatkan tapi sebenarnya tidak diakui. Jadi sebenarnya itu ada. Nanti kalau mau belajar itu lebih detail, seharusnya memang ada lebih dalam di RPS. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Untuk yang pertanyaan kedua, pembobotan dan penilaian ya. Maksudnya tadi ini pertanyaannya itu sebenarnya tidak usah dijawab dulu. Nah jawabannya nanti di part 2. Nah jadi memang ibu-ibu begitu lihat, wah susah, gimana kerjainnya nih, sabar Bu. Nanti setelah sholat maghrib ya, setelah ibu makan segar ya, benar-benar makan jangan kantuk, habis makan segar ya kan. Nah kita nanti akan bertemu kembali ya. Jadi barangkali saya tutup saja pertemuan kita sore hari ini karena